Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Bawaslu. Hadir kembali podcast Bawaslu Kuansing yang akan menyajikan dan memberikan informasi berbagai tema aktual seputar pengawasan Pilkada 2024. Ada beberapa isu menarik yang menjadi bahasan topik kita dalam podcast kali ini, yaitu pencegahan pelanggaran. Pengawasan Bawaslu Kuansing sudah sampai sejauh mana berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih. Telah hadir bersama saya Ibu Nur Afni yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Kuansing selaku koordinator divisi pencegahan. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya nih Bu? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Ini sebenarnya kita menunggu momen-momen ini ya Bu ya untuk memberikan informasi, ingin tahu informasi berkaitan dengan tahapan yang sudah berjalan nih Bu. Kemudian regulasinya apa saja, apa yang sudah diawasi oleh Bawaslu Kuansing dan sudah sampai sejauh mana nih Bu pengawasannya. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sudah kita mulai pengawasannya, yang mana KPU RI itu sudah menerbitkan yang namanya PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 mengenai tahapan jadwal pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota untuk tahun 2024. Nah, tahapan dalam pemilihan kepala daerah tentu lebih pendek dibanding dengan tahapan pemilu. Tahapan pemilu sekarang sudah di ujung. Kita sudah masuk tahapan pilkada. Tahapan pilkada ini sudah berjalan, yang mana kalau tahapan pilkada mulai dari persiapan, penganggaran, regulasi, kemudian juga kemarin kita sudah mengawasi proses pendaftaran pencalonan perseorangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, dalam hal ini kemarin dalam tahapan pencalonan perseorangan ini tidak ada calon perseorangan yang mendaftar di KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, kita saat ini sudah masuk dalam proses pengawasan pemutahiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, proses pemutahiran data pemilih ini ada subtahapannya. Nanti ada pleno penetapan DPS setelah pantarlih atau pencocokan dan penelitian daftar pemilih oleh pantarlih yang dibentuk oleh KPU. Sampai juga nanti ada tahapan DPSHP dan barulah nanti penetapan DPT pada bulan September tahun 2024. Barulah nanti ada tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan pendaftaran calon itu pada tanggal 27, 28, 29 Agustus ini. Dan baru nanti verifikasi persyaratan calon, sampailah penetapan calon dan tahapan kampanye, sampai nanti pungut hitung dan penetapan calon terpilih. Itu sekilas mengenai tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, pada saat ini memang kita fokus lagi pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih. Kita ketahui bahwa untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah ini tidak ada regulasi yang berubah gitu. Kita masih menggunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, kemudian dalam proses pemutahiran data pemilih, KPU itu sudah menerbitkan yang namanya PKPU Nomor 7 Tahun 2024 mengenai pemutahiran data pemilih untuk pilkada. Kemudian juga ada keputusan 799 dikeluarkan oleh KPRI. Tentu Bawaslu selaku pengawas harus memahami regulasinya dulu sebelum melakukan pengawasan di lapangan. Nah, Bawaslu dalam melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pemutahiran data pemilih, Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran nomor 89. Jadi dasar hukum kita melakukan pengawasan proses pemutahiran data pemilih sampai nanti penetapan DPT untuk saat ini menggunakan SE 89. Nah, dalam SE 89 itu kita Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai jajaran ad hoc, yaitu Panwaslu Kecamatan yang jumlahnya 3 orang per kecamatan. Kemudian ada Panwaslu Kelurahan Desa yang jumlahnya 1 per desa. Nah, proses
pemutaran data pemilih ini dimulai dari pencocokan dan penelitian daftar pemilih oleh KPU, yaitu melalui jajaran yang dibentuk oleh PPS, yaitu Pantarlih. Pantarlih sesuai dengan PKPU 7 tentu melakukan proses coklit, itu mendatangi pemilih ke rumah door to door berarti. Door to door. Dia mencocokkan data yang dia miliki sesuai dengan TPS-nya, kemudian mereka mencocokkan apakah benar ini sesuai identitasnya. Nah, data dia dicocokkan dengan identitas kependudukan yang dimiliki oleh warga tersebut. Misalnya ada KTP-nya yang diperlihatkan, kemudian ada KK-nya, kemudian ada identitas kependudukan digital ya yang sekarang itu sudah berlaku gitu. Jadi proses pemutaran data pemilih ini, karena Bawaslu itu slogannya adalah awasi, cegah, dan tindak, kita dalam melakukan proses pengawasannya, selain kita itu melakukan pengawasan melekat, yaitu dengan mengawal langsung proses coklit itu di lapangan, kita juga melakukan pembukaan posko kawal hak pilih. Nah, itu kita launching di media sosial secara serentak kemarin pada tanggal 26 Juni. Nah, dalam hal ini untuk proses coklit ini kan berlangsung 24 Juni sampai dengan 24 Juli tahun 2024, prosesnya sudah selesai. Jadi dalam proses pemutahiran data pemilih terutama sub tahapan coklit ini, Bawaslu membuka posko kawal hak pilih, kemudian melakukan uji petik terhadap hasil yang sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih. Nah, kemudian juga Bawaslu itu menerima aduan dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat coklit. Nah, biasanya dalam proses tahapan coklit ini yang rentan terjadi adalah pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian prosedur mekanisme yang dilakukan dalam tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih itu sendiri. Nah, tentu dalam hal Bawaslu menerima aduan atau menemukan adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi tadi, Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU baik secara langsung maupun melalui surat saran perbaikan. Nah, KPU nanti menindaklanjutinya dengan memperbaiki mekanisme dan prosedur yang salah dalam tahapan itu. Kemudian Bu, dalam proses coklit, jika memang masih ada masyarakat yang belum tercoklit nih Bu, karena kan sebenarnya tahapan coklit itu kan sudah selesai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Itu bagaimana Bu pelaporannya ketika memang masih ada masyarakat yang belum dicoklit? Baik, bagi warga masyarakat yang merasa belum dicoklit ya, tidak pernah didatangi ke rumah-rumah atau belum pernah ditempel stiker, karena proses coklit ini kan ada beberapa item yang harus dilaksanakan dan memang prosesnya door to door, kemudian ada form A coklit yang harus diterima oleh pemilik rumah, kemudian ditempel stiker. Jadi tercoklit atau tidak tercoklit itu sudah tahu di rumah kita itu sudah ditempel atau belum gitu. Nah, dalam hal ada warga masyarakat yang belum dicoklit, karena kan dalam melakukan pengawasan ini bebannya tidak hanya kepada pengawas ya, tapi kita sebagai warga negara yang punya hak pilih itu harapan kami dapat terlibat langsung berpartisipasi dalam mengawasi tahapan proses pemutaran data pemilih ini. Apalagi itu ada partai politik yang mungkin punya kepentingan atau bakal pasangan calon yang akan maju, tentu DPT ini adalah tahapan yang sangat urgent ya. Tahapan yang cukup menentukan nanti ke depannya. Seseorang itu memilih atau tidaknya ke TPS itu tergantung daftar dia terdapat atau tidak di TPS, karena dia akan diberikan pemberitahuan memilih tadi. Kemudian juga implikasinya nanti kepada percetakan surat suara, ketersediaan surat suara untuk di hari hanya nanti gitu. Jadi memang elemen daftar pemilih adalah elemen sangat penting dalam hal ini. Tentu diharapkan memang peran serta dari masyarakat untuk terlibat langsung mengawasi proses pemutaran data pemilih. Memang proses pemutaran data pemilih ini cukup panjang tahapannya. Dimulai itu
dimulai itu dari bulan April kemarin sampai nanti tahapannya penetapan DPT itu di bulan September. Dan prosesnya setelah tahapan coklit ini tentu ada nanti tahapan DPS, penetapan DPS oleh jajaran KPU sampai tingkat kabupaten kota nanti. Nah, DPS daftar pemilih sementara ini kan nanti akan ditempel ya di lokasi-lokasi yang strategis, sehingga warga masyarakat nanti dapat melihat secara langsung namanya apakah sudah terdaftar di pemilihan kepala daerah, kemudian dia di TPS mana gitu. Nah, dalam hal masih ditemukan tentu dapat melaporkan kepada Bawaslu, karena kita buka posko kawal hak pilih ini tidak hanya ada masa coklit, sampai berakhir nanti tahapan pemilihan ini kita tetap buka posko kawal hak pilih. Berkaitan dengan ini Bu, proses pengawasannya, proses pencegahan pelanggaran yang sudah kita lakukan itu apa saja tuh Bu, prosesnya Bu? Ya, baik, Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan, karena deadline kita itu adalah awasi, cegah, dan tindak. Kita tentu selain melakukan pengawasan secara langsung, kita juga melakukan pencegahan. Kita kepada KPU itu melakukan surat himbauan, memberikan surat himbauan kepada KPU, karena ranah DPT ini ada di KPU. Kita kan pada intinya mengawal hak pilih warga negara. Jangan sampai ada warga negara kita yang tidak terdaftar, yang mereka sudah berhak memilih tapi tidak terdaftar. Nah, dalam hal ini kan sudah diatur dalam undang-undang, yang berhak memilih itu adalah yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, dalam hal ini Bawaslu tentu melakukan, sebelum masuk tahapan, melakukan surat himbauan kepada KPU. Kemudian di bawah jajaran kita melakukan koordinasi ya dengan setingkat di bawahnya, apakah itu dengan PPK, dengan PPS atau Pentarli yang bertugas di bawah. Nah, kemudian dari hasil pengawasan yang kita lakukan dalam proses pemutahiran data pemilih itu ditemukan secara langsung nih, kita berikan saran perbaikan secara langsung, dan itu kita tuangkan dalam form A hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu. Nah, dalam hal tidak ditindaklanjuti oleh KPU, kita melakukan surat saran perbaikan pada KPU untuk ditindaklanjuti. Itu ada nggak Bu kendala di lapangan ketika coklit kemarin ditemukan ada beberapa misalnya yang belum dicoklit, kemudian yang belum tertempel stiker, ada nggak Bu ditemukan waktu melakukan pengawasan kemarin tuh Bu? Ada ditemukan. Pada umumnya sih memang di lapangan oleh Panwaslu Kelurahan dan Desa itu ada. Mereka sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker. Kemudian juga ada warga negara itu sudah punya hak pilih tapi belum dicoklit, padahal satu kakak gitu kan. Nah, ini kan Bawaslu dalam hal menemukan itu, kemarin ada di Kuantan Hilir itu ditemukan satu kakak, orang tuanya dicoklit, anaknya tidak dicoklit karena tidak tahu bahwa yang bersangkutan ini sudah 17 tahun. Nah, sehingga diberikan saran perbaikan oleh jajaran kita dan dicoklit oleh petugas pemutahiran data pemilih. Kemudian nih Bu, bagaimana sih Bu meningkatkan kesadaran masyarakat? Kan bukan hanya Bawaslu Kuansing saja yang memberikan sosialisasi, tapi peran aktif masyarakat juga dalam menyampaikan informasi kalau seandainya memang dia belum masuk ke dalam daftar pemilih. Itu peran serta masyarakatnya itu seperti apa harusnya Bu? Iya, karena pentingnya hak pilih ini untuk dikawal supaya tidak ada yang terlewatkan atau hilang hak pilihnya, karena ini adalah hak azazinya seseorang ya. Nah, dalam hal ini tentu Bawaslu menghimbau kepada warga masyarakat yang turut aktif mengawasi, karena di KPU itu kan sudah ada cek DPT online nantinya. Kemudian mereka juga menggunakan aplikasi Sidaleh yang itu tentu hanya bisa dibuka oleh jajaran KPU ya. Kalau kita sebagai warga negara
yang peduli terhadap hak-hak pilih kita, tentu kita harus aktif terlibat, mengecek keluarganya dan lain sebagainya, apakah sudah terdaftar di daftar pemilih. Terutama nanti pada saat sudah ditetapkannya DPS, itu kan sudah terbuka datanya, walaupun ada beberapa elemen data itu yang ditutup, tapi kan bisa dilihat nama yang bersangkutan apakah sudah terdaftar atau belum di dalam daftar pemilih sementara. Karena prosesnya masih panjang, ada nanti proses daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Di situ kan diminta nanti masukan masyarakat ataupun dari kita selaku pengawas penyelenggara, ada ditemukan warga yang belum terdaftar karena kita buka posko kawal hak pilih di masing-masing 15 kecamatan, dan PKD kita Panwas Kelurahan Desa juga berhak menerima aduan gitu jika ada ditemukan warga yang belum dicoklit. Nah, terhadap laporan yang diterima, kalau ada warga yang lapor itu namanya laporan. Kalau kita temukan di lapangan itu ada warga negara yang belum, itu hasil pengawasan kita itu juga kita rekomendasikan kepada KPU untuk diakomodir haknya ketika penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan nanti sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, kalau kita lihat daftar pemilih ini setelah terbentuk nanti daftar pemilih tetap, masih ada proses berikutnya. Kalau dia tidak bisa memilih di tempat dia terdaftar, dia bisa pindah memilih DPTB. Kemudian dalam hal dia berhak memilih, punya identitas kependudukan yang lengkap dan benar-benar dia itu adalah warga negara belum terdaftar, dia masuk dalam DPK. Yang memilihnya itu di 2,5% surat suara tersedia, surat suara cadangan nantinya gitu. Jadi sebenarnya memang Bawaslu Kuansing sudah melakukan upaya pencegahan ya Bu ya, seperti melakukan himbauan kepada jajaran KPU, kemudian sudah membuka posko kawal hak pilih. Memang selain peran serta Bawaslu juga dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk turut andil dalam proses dalam proses ini memastikan namanya itu sudah masuk dalam daftar pemilih. Tapi selain itu Bu, masih ada nggak Bu peran masyarakat selain dalam proses tahapan coklit itu diharapkan untuk aktif dalam tahapan lainnya, itu bagaimana tuh Bu? Benar sekali ya. Jadi slogan Bawaslu itu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu kalau hanya diandalkan Bawaslu untuk mengawasi seluruh proses tahapan dengan jumlah wilayah dan SDM-nya pemilih, kita kan di pemilu 251 196. Nah, diperkirakan di pilkada ini akan meningkat di 252 ribuan gitu kan. Nah, dalam hal ini tentu kita mengharapkan peran masyarakat terlibat aktif langsung, tidak hanya dalam proses pengentaran data pemilih. Nanti juga ada tahapan-tahapan berikutnya, misalnya tahapan pencalonan. Itu kan dibuka juga oleh KPU nanti aduan masyarakat, tanggapan dan masukan masyarakat berkaitan dengan tahapan yang sedang berlangsung. Jadi Bawaslu selaku pengawas memang mengharapkan peran serta partisipasi masyarakat, baik itu pemilih pemula, baik itu warga memang tertarik dengan kepemiluan atau pilkada gitu kan, terlibat aktif langsung gitu. Apakah itu di media sosialnya Bawaslu ataupun langsung datang ke Bawaslu atau Panwaslu kecamatan yang ada di 15 kecamatan. Peran serta masyarakat kita harapkan tentu tidak hanya dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah ke depannya tentu kita akan menghadapi tahapan pencalonan, kemudian tahapan penetapan calon, kemudian tahapan masa kampanye nantinya yang mungkin waktunya akan terlalu singkat gitu. Kemudian ada tahapan masa tenang, pungut hitung, ada juga nanti masa tahapan itu ada kalau ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, dan baru nanti tahapan penetapan calon terpilih. Nah, dalam hal ini tentu berdasarkan tahapan tentu problemnya akan berbeda-beda.
dalam tahapan pemutaran data pemilih mungkin ada warga negara tidak tercoklit atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, dalam tahapan pencalonan nanti problemnya tentu akan berbeda lagi, dan pengawasannya tentu pasti kita akan mengharapkan peran serta keaktifan masyarakat untuk peduli dengan pilkada di Kabupaten Kuantan Sengi ini khususnya. Nah, karena suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini tidak hanya oleh penyelenggara. Tanpa adanya peran serta dari warga masyarakat, maka tidak akan sukses penyelenggaraan pilkada kita ini. Jadi pada intinya sebenarnya peran serta masyarakat itu memang harus terlibat langsung dan melaporkan jika memang terdapat masyarakat yang tidak terdaftar dalam hak pilih dan menyampaikannya atau melaporkannya itu kepada jajaran kita ke bawah ya Bu ya, Benar, Panwascam dan PKD untuk Pilkada 2024. Mungkin terakhir Bu, penyampaian closing statement nih Bu untuk penutupan podcast kita kali ini Bu. Ya, tahapan pemilihan kepala daerah ini sudah berlangsung beberapa tahapan. Tentu kedepannya proses pengawasan yang Bawaslu lakukan tidak dapat diawasi secara sendiri oleh lembaga pengawas pemilihan umum yang jumlah SDM-nya sangat terbatas. Tentu kita harapkan peran serta masyarakat untuk turut serta mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang sedang berjalan dan terlibat serta secara langsung aktif untuk baik itu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Yang tentu masyarakat harus tahu dulu ya dugaan-dugaan pelanggaran itu apa saja gitu kan. Nah, dugaan-dugaan pelanggaran yang kita tangani di Bawaslu atau Bawaslu itu kan melakukan ini ya penanganan pelanggaran, baik itu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran pidana pemilu, dan juga ada pelanggaran undang-undang lainnya, misalnya netralitas ASN, TNI, Polri dalam tahapan pilkada yang rentan terjadi gitu. Khusus untuk tahapan pengawasan pencegahan dugaan pelanggaran tahapan pemutahiran data pemilih ini, memang diharapkan peran serta masyarakat terlibat langsung, aktif mengecek namanya apakah sudah terdaftar nanti di DPS sebagai pemilih untuk pilkada. Karena dengan terdaftarnya sebagai pemilih, warga negara akan semangat datang ke TPS karena ada surat pemberitahuan kepada mereka untuk memilih. Nah, kalau tidak ada surat pemberitahuan, mungkin masyarakat akan malas untuk memilih walaupun masih bisa diakomodir hak pilihnya kalau identitas kependudukannya itu memang lengkap dan sesuai gitu. Jadi memang karena Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, Bawaslu menegakkan keadilan pemilu, peran serta dari masyarakat untuk terlibat langsung melakukan pengawasan itu sangat dibutuhkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Sengi. Baik, terima kasih Ibu sudah banyak memberikan informasi terkait upaya Bawaslu ataupun hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kuansing. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama. berkenan hadir dan memberikan informasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang sudah menonton podcast ini. Diharapkan ke depan kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di tahapan krusial berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Podcast Bawaslu Kuansing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.